Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pemanfaatan Python dalam menyelesaikan perhitungan matriks inverse dan eigen. Saya Jidan Ali Bredianto, NIM 27. Saya Revaldi Rehan Salfitra dengan NIM akhir 03. Saya Rosalin Karisa Dahayu dengan NIM ke-13. Di sini kami menjelaskan yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua ada implementasi Python dalam matriks, yang ketiga matriks, yang keempat jenis dan operasi matriks, yang kelima ruang eigen, dan yang keenam contoh soal inverse-nya. Untuk latar belakangnya yaitu matriks dan vektor adalah konsep penting dalam matematika yang banyak digunakan di berbagai bidang, terutama dalam teknologi modern seperti AI dan data science. Pengolahan matriks secara manual rentan terhadap kesalahan dan tidak efisien, terutama untuk data berskala besar. Seiring perkembangan teknologi, Python dan pustakanya seperti NumPy dan Pandas menjadi alat efektif untuk melakukan perhitungan dan visualisasi data matriks. Implementasi Python dalam matriks. Dengan pustaka seperti NumPy dan SymPy, Python dapat menyelesaikan operasi seperti perkalian, inverse, dan penyelesaian sistem persamaan linear hanya dengan beberapa baris kode. Selain itu, Python mampu menangani matriks berukuran besar, meminimalkan kesalahan manual, dan mudah dikombinasikan dengan teknologi lain seperti machine learning dan simulasi teknik. Pertama, apa itu matriks? Matriks itu bisa terdiri dari dua kali dua, ordo dua kali dua, tiga kali tiga, dan seterusnya. Biasanya matriks itu terdiri dari baris dan kolom. Untuk jenis dan operasi matriks yang kita gunakan yaitu jenis matriks bujur sangkar, matriks identitas, transpose matriks. Untuk operasinya sendiri determinan, adjoint, inverse, dan OBE. Jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks persegi, matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Misal matriks dengan ordo 2 kali 2 atau 3 kali 3 dan seterusnya. Contohnya seperti ini. Dan ada juga matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks diagonal dengan elemen diagonal utamanya adalah satu. Dan mempunyai contoh seperti ini. Setelah itu ada matriks transpose. Matriks transpose diperoleh dengan menukar elemen-elemen baris dan kolom matriks tersebut, seperti dalam contoh tersebut. Matriks determinan. Determinan adalah suatu konstantan yang dimiliki oleh matriks pesergi dan digunakan untuk mencari inverse atau kebalikan matriks tersebut. Determinan matriks juga dapat digunakan untuk mencari matriks inverse. Determinan matriks A dituliskan sebagai det A atau seperti pada contoh ini. Determinan matriks ordo 2 kali 2. Misal A adalah sebuah matriks berordo 2 kali 2 yaitu A sama dengan ABCD. Determinan A atau itulah adalah seperti gambar yang di samping ini. Determinan matriks ordo 3 kali 3. Ada dua metode yang umum digunakan dalam mencari determinan matriks ordo 3 kali 3. Metode yang dinamakan aturan Sarus diambil dari nama penemunya, yaitu seorang matematikawan Perancis, yaitu Pierre Frederick Sarus, dan metode ekspansi kofaktor. Langkah-langkah untuk aturan Sarus sendiri yaitu gunakan kolom pertama dan kolom kedua dan taruh di sebelah kanan matriks. Lalu yang kedua, tandai 6 diagonal yang terbentuk, yaitu 3 diagonal utama dan 3 diagonal samping. Seperti pada contoh gambar.
Ketiga, kalikan elemen masing-masing diagonal dan jumlahkan hasil perkaliannya. Dan contohnya seperti ini. Untuk yang keempat, kurangkan hasil penjumlahan sebelumnya, yaitu diagonal utama dikurangi oleh diagonal samping. Memiliki contoh seperti ini. Nah, ini untuk langkah-langkah ekspansi ke faktor. Yang pertama itu gunakan matriks yang dikotakin warna merah ini 3, 4, 1, 5. Habis itu kalikan silang. Satu akan menunjukkan hasilnya. Yang kedua, eh, gunakan yang ada di sini 7, 2, 4, 5. Habis itu dikalikan silang juga. 7 kali 5 dan 4 kali 2. Habis itu dikurangi dan temukan hasilnya. Satu yang terakhir, itu gunakan yang nilai 7, 3, 2, 1. Itu juga dikalikan silang. Nah, hasilnya 2, 7 kali 1. Setelah itu 3 kali 2. Yang hasilnya seperti yang tertera di gambarnya. Inverse matrix. Inverse matrix dimiliki oleh matriks persegi sehingga berlaku A kali A inverse sama dengan identitas. Inverse matrix didefinisikan oleh rumus di samping. Dengan det A adalah determinan matriks A dan AdJ A adalah adjoint dari matriks A. Menggunakan rumus A inverse sama dengan 1 per determinan A kali adjoint A. Inverse matrix ordo 2 kali A adalah sebuah matriks berordo 2 kali 2, yaitu A sama dengan A, B, C, D. Adjoint matriks A adalah adjoint A sama dengan D min B min C A, dan memiliki contoh seperti ini. Yaitu matriks ordo 3 kali 3. Untuk mencari inverse matriks ordo 3, kita perlu mencari adjoint matriksnya dulu. Misalnya A adalah matriks ordo 3 kali itu memiliki nilai seperti yang ada di gambar itu. Setelah itu, ujian matriks A akan memiliki elemen-elemen dengan tanda negatif dan positif yang selang-seling, misalnya seperti yang di gambar tersebut. Untuk mencari elemen-elemen dari ujian A, maka kita harus menutup baris dan kolom bersesuaian dengan masing-masing elemen, lalu mencari determinan dari matriks 2 kali 2 yang terbentuk. Untuk mencari X11, tutup baris pertama dan kolom pertama, seperti pada contoh gambar. Untuk mencari X12, tutup baris pertama dan kolom kedua. Untuk mencari X13, tutup baris pertama dan kolom ketiga seperti contoh ini. Untuk mencari X2 dan 1, tutup seperti pada contoh gambar. Nah, untuk mencari X22, tutup baris kedua dan kolom kedua, seperti yang tertera di gambar, contohkan. Untuk mencari X23, tutup baris kedua dan kolom ketiga. Untuk mencari X31, tutup baris ketiga dan kolom pertama, seperti pada contoh di bawah ini. Untuk mencari X32, tutup baris ketiga dan kolom kedua, seperti contoh gambar di bawah. Untuk mencari X33, tutup baris ketiga, kolom ketiga seperti gambar di bawah ini. Untuk mencari adjoint A, yaitu menggunakan rumus plus minus plus, minus plus minus, plus minus plus, di mana hasilnya seperti pada contoh di gambar. Setelah elemen dari adjoint matriks A diketahui, maka substitusikanlah ke dalam formula
inverse matriks yang sebelumnya ditampilkan. Seperti rumus A inverse sama dengan 1 per det A dikali adjoin A. Ruang eigen. Misalkan A, N, X, N, matriks. Matriks bujur sangkar. B adalah vektor tak nol dari R pangkat N. Dan lambda adalah skala real sehingga memenuhi A vektor sama dengan lambda vektor. Maka lambda dinamakan nilai eigen dari A, sedangkan dinamakan V vektor eigen dari A. Seperti itu di bawah ini. 5 adalah nilai dari eigen, sedangkan 1 dan 2 adalah vektor eigen. Sekarang kita menampilkan contoh penyelesaian matriks inverse nilai vektor nilai Python. Pertama itu samain, yaitu mencari inverse. Di sini ditambah min 0, 2, 0, 0. Dan menentukan inverse matriks B. Pertama itu untuk mencari inverse, yaitu di sini matriks B memiliki nilai 6, min 2, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 1. Di sini suruh mencari untuk tentukan inverse dari matriks B. Di sini kita mengimplementasikannya di Python. Yang pertama kita menggunakan library sim. Ini untuk agar lebih mudah digunakan aja. Dan untuk baris yang ini digunakan untuk merapikan hasil dari printnya. Nah, yang pertama kita mendefinisikan dulu matriks A-nya, yaitu seperti yang ini, yang nilai matriks A-nya. Setelah itu yang kedua kita mencari apakah matriks A-nya memiliki inverse. Menggunakan rumus pertama itu di kolom ini. Determinan underscore A sama dengan A dot determinan. Di sini digunakan determinan dari matriks A, determinan digunakan untuk menghitung elemen-elemen matriks persegi. Setelah itu, di ini digunakan untuk sebuah matriks persegi memiliki inverse jika dan hanya jika determinannya tidak nol. Setelah itu, jika determinannya sudah dihitung dan memiliki nilai, setelah itu kita menghitung A inverse-nya. Itu pertama kita menggunakan rumus ini. A inverse ini digunakan untuk menghitung inverse-nya. Setelah itu, A ini digunakan untuk mencetak hasil inverse yang sudah dihitung tadi. Yang terakhir ini digunakan untuk mengeprint hasil yang ini. Dan terjadilah determinannya itu A. Determinan A sama dengan 48. Jadi A ini memiliki inverse. Jadi inverse dari A inverse adalah 1/8, 1/8, 0, min 1/8, 3/8, 0, 0, 0, 1/3. Sama setelah itu untuk soal yang kedua, itu untuk mencari eigen. Diberikan matriks order 3 kali 3 sebagai berikut. Matriks A ini memiliki nilai 3, min 2, 0, 0, 1, 0, min 4, 4, 1. Tentukan nilai dan vektor eigen dari matriks A. Di sini kami juga menggunakan SIMP juga agar lebih mudah diimplementasikan saja. Satu kita mendefinisikan matriks A-nya. Kita memasukkan nilai matriks A-nya di sini 3, min 2, 0, 0, 1, 0, min 4, 4, 1. Setelah itu
kita menghitung nilai eigen dan vektor eigennya. Di sini di baris ini digunakan untuk menghitung nilai eigensnya. Dan di baris ini juga digunakan untuk menghitung vektor eigennya. Setelah itu, kita menuliskan print dengan tulisan nilai eigen. Satu for ini digunakan untuk mengambil nilai eigen. Multi ini digunakan untuk mengambil multiplisitas aljabarnya. Satu di print nilai eigennya. Nah, setelah itu yang kedua itu kita mengeprint dari basis ruang eigennya. Profil ini digunakan untuk mengambil nilai eigennya. Untuk mengambil multiplicitas geometris. Yang ketiga itu fact digunakan untuk mengulang bersarang untuk setiap nilai eigennya. Kita mengintegrasi melalui daftar fact. Setelah itu kita mengeprint datanya. Setelah itu pada akhirnya ngeprint vektor eigennya. Jadi di sini menghasilkan, jadi nilai eigennya itu ada satu. Setelah itu ada yang kedua itu 3 nilainya. Setelah itu dihitung basis ruang eigennya, yaitu menggunakan nilai eigen 1 mendapatkan vektor eigennya 001. Untuk nilai eigen 3, vektor eigennya matriks minus 1/2 0 1.